Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Innerbus. Saat ini ada satu topik yang lagi hangat banget, yaitu kumpul kebo. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya kumpul kebo ini bisa bikin kita lebih bahagia atau sekedar senang-senang semata, dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan mental. Tapi coba kamu bayangin dulu deh, kalian dan pasangan kalian hidup bareng tanpa ikatan resmi. Seru kali ya? Tapi apa benar hidup seperti itu bikin kita bahagia? Di video ini kita akan ngulik alasan dibalik mulai maraknya fenomena kumpul kebo di kalangan anak-anak muda kita, serta juga dampaknya terhadap kebahagiaan dan juga pengaruhnya terhadap kesehatan mental kita. Yuk kita mulai setelah yang satu ini. Pertama, apa sih kumpul kebo? Pertama-tama, mari kita bahas apa itu kumpul kebo. Jadi kumpul kebo itu istilah untuk pasangan yang hidup bareng tanpa menikah. Gampangnya mereka berbagi rumah, kegiatan sehari-hari, dan mungkin juga tagihan, tapi tanpa ada ikatan yang resmi. Jadi mereka hidup bersama layaknya pasangan yang sudah menikah, tapi aslinya mereka tidak menikah. Kumpul kebo itu biasanya ditandai dengan, pertama, tidak ada ikatan resmi. Pasangan ini nggak terikat oleh pernikahan secara hukum atau agama. Ini karena banyak yang menganggap pernikahan sebagai institusi yang ribet dan penuh dengan aturan rumit. Sementara kumpul kebo dilihat sebagai hubungan yang lebih murni dan tulus. Lalu kehidupan bersama, mereka berbagi kehidupan sehari-hari dan bertanggung jawab satu sama lain. Lalu juga ada fleksibilitas, yaitu hubungan ini cenderung lebih fleksibel dibanding pernikahan. Jadi mereka memang bisa lebih bebas menentukan apa yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, kenapa orang milih kumpul kebo? Mari kita lihat kenapa banyak orang memilih untuk hidup bersama tanpa menikah. Ada beberapa alasan, yaitu mandiri finansial. Banyak orang muda yang merasa sudah cukup mandiri secara finansial, jadi nggak perlu menikah buat buktiin cinta. Mereka bisa menikmati hidup bareng tanpa beban. Lalu uji keselarasan. Beberapa pasangan berpikir sebelum menikah lebih baik hidup bareng dulu buat lihat apakah mereka cocok. Ini jadi cara buat mengukur hubungan mereka. Lalu pandangan yang berubah. Generasi sekarang lebih terbuka tentang hubungan. Banyak yang merasa nggak perlu menikah buat nunjukin komitmen. Keempat, menghindari tekanan. Ada yang merasa tertekan buat menikah di usia tertentu. Kumpul kebo bisa jadi solusi buat menikmati hubungan tanpa tekanan. Lalu yang ketiga, hubungan kumpul kebo dan kebahagiaan. Sekarang kita bahas hubungannya antara kumpul kebo dan kebahagiaan. Beberapa penelitian menunjukkan kumpul kebo bisa memberikan kebahagiaan relasional. Banyak pasangan yang hidup bareng melaporkan bahwa mereka bahagia karena bisa saling mendukung dan berbagi momen berharga. Lalu dukungan dan emosional. Kehadiran pasangan di sisi kita bisa mengurangi stres dan rasa kesepian. Ketika punya seseorang yang siap mendengarkan, itu bisa bikin kita merasa lebih baik. Tapi ada juga sisi negatifnya, yaitu stres dan konflik. Hidup bareng tanpa komitmen bisa bikin stres. Ketidakpastian tentang masa depan hubungan bisa nimbulin konflik, terutama saat ngadepin masalah keuangan atau perbedaan visi dalam hidup. Konflik lebih sering terjadi dalam hubungan kumpul kebo daripada pernikahan. Konflik itu mencakup perselisihan kecil hingga kasus serius seperti KDRT. Konflik yang berkepanjangan ini juga dapat meningkatin tekanan mental, memicu stres kronis, gangguan kecemasan, hingga trauma. Tingkat komitmen yang lebih rendah juga bisa ngehambat penyelesaian konflik yang sehat. Hubungan yang penuh konflik seringkali mengurangi kepuasan hidup dan membuat orang merasa tidak bahagia. Ketidakpastian yang terjadi saat perselisihan juga memperburuk situasi kesehatan mental dan kumpul kebo. Kesehatan mental juga nggak kalah penting untuk kita bahas. Hidup dalam hubungan yang sehat bisa bikin mental kita lebih baik. Tapi kalau hubungan itu penuh ketidakpastian, bisa jadi masalah dan juga berpotensi menurunkan kepuasan hidup dan menyebabkan masalah kesehatan mental. Kumpul kebo bisa memberikan dukungan emosional yang positif. Pasangan yang saling mendukung dapat membantu mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan mental. Tapi negatifnya juga ada isolasi sosial. Ada yang merasa terasing ketika keluarga atau teman masih berpegang pada nilai-nilai tradisi
tradisional, bisa timbul perasaan diasingkan yang mempengaruhi kesehatan mental. Stigma dan diskriminasi terhadap status anak di luar nikah juga bisa mempengaruhi psikologi sang anak, menimbulkan kebingungan identitas pada mereka, bahkan menghambat mereka dalam menempatkan diri di lingkungan sosial dan keluarga. Stigma dan diskriminasi dari masyarakat ini dapat menyebabkan rasa malu, rendah diri, dan kecemasan sosial. Hal itu juga bisa berpengaruh buruk pada harga diri seseorang, terutama jika merasa tidak diterima di lingkungan. Stres akibat stigma sosial juga bisa mengurangi kebahagiaan dan kepuasan hidup, terutama jika individu tersebut merasa tidak dapat menjalani kehidupan yang diinginkan tanpa mendapatkan penilaian negatif dari orang lain. Kesehatan mental yang buruk, jika hubungannya itu penuh ketegangan dan ketidakpastian, dampaknya bisa buruk. Ketidakpastian tentang masa depan atau seringnya berdebat bisa nyebabin stres yang berlebihan. Kesehatan mental yang terganggu ini juga bisa ngurangin kepuasan hidup. Hubungan yang stabil dengan komitmen jangka panjang cenderung meningkatkan kebahagiaan. Sementara ketidakpastian dalam kumpul kebo dapat membuat orang merasa kurang bahagia atau tidak puas. Lalu yang kelima, jadi apakah kumpul kebo ini bisa bikin kita lebih bahagia? Jawabannya bisa berbeda-beda. Berikut beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kebahagiaan dalam hubungan ini. Pertama, komunikasi yang baik. Hubungan yang kuat biasanya dibangun di atas komunikasi yang terbuka. Ketika pasangan bisa berbicara dengan jujur, mereka lebih mudah mengatasi masalah dan memperkuat ikatan mereka. Dua, tujuan hidup yang sama. Jika pasangan punya tujuan hidup yang sejalan, biasanya mereka lebih bahagia. Tapi kalau ada perbedaan besar dalam tujuan, itu bisa nyebabin ketidakpuasan. Tiga, kemandirian pribadi. Meskipun hidup bareng, penting untuk tetap menjaga identitas masing-masing. Pasangan yang bisa menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan hubungan biasanya lebih bahagia. Kesimpulannya, jadi kita udah bahas kan tentang kumpul kebo dan kebahagiaan serta dampaknya pada kesehatan mental. Pada dasarnya kumpul kebo punya plus minusnya. Kebahagiaan gak datang hanya dari status hubungan, tapi juga bagaimana dari kita menjalani hubungan itu. Bagi sebagian orang, kumpul kebo bisa jadi pilihan yang membawa kebahagiaan dan kedekatan emosional. Tapi bagi yang lain, ketidakpastian dan stres dalam hubungan bisa ganggu kesehatan mental dan kebahagiaan. Itu dia pembahasan kita tentang apakah kumpul kebo lebih bahagia. Apakah kalian setuju bahwa kumpul kebo bisa bikin bahagia, atau kalian lebih percaya pernikahan yang menjadi kuncinya? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk kamu yang mungkin punya rencana untuk melakukan kumpul kebo. Jadi semoga ini membantu kamu dalam mengambil keputusan yang tepat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Innerboost. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. See you next time. Bye.